Halo, berjumpa lagi. Kali ini kita akan membahas tentang menentukan massa atom relatif dan massa molekul relatif. Pelajaran kelas 10 SMA, pelajaran dasar, dan sangat diperlukan nanti untuk digunakan dalam perhitungan stoikiometri dan perhitungan kimia yang lainnya. Topik yang kita bahas nanti tentang definisi, kemudian yang kedua menghitung jumlah atom, yang ketiga menghitung massa atom relatif dan massa molekul relatif. Definisi dari massa atom relatif. Massa atom relatif adalah massa atom rata-rata yang diukur relatif terhadap 1/12 massa isotop atom C12. Jadi massa atom relatif suatu unsur memiliki hubungan dengan berat suatu atom. Nah, untuk mencari massa atom atau sering kita singkat dengan AR dari suatu unsur dapat digunakan rumus sebagai berikut. Misalkan unsurnya adalah unsur X, maka untuk mencari massa atom relatif X nanti adalah massa satu atom X kemudian dibagi 1/12 massa satu atom C12. Nah, misalkan contoh, kita lihat soal berikut ini. Jika diketahui massa atom oksigen adalah 2,7 kali 10 pangkat 23 gram, pangkat 10 pangkat minus 23 gram, hitunglah nilai massa atom relatif oksigen jika massa satu atom C adalah 1,99 kali 10 pangkat minus 23. Nah, jadi di soal ini yang ditanyakan adalah massa atom relatif atom oksigen. Untuk menjawabnya, kita gunakan rumus yang sudah ditampilkan tadi, maka massa atom relatif oksigen berarti adalah massa satu atom oksigen, kemudian dibagi dengan 1/12 massa satu atom C12. Kita masukkan nilainya, berarti 2,7 kali 10 pangkat minus 23 dibagi 1/12 kali 1,99 kali 10 pangkat minus 23, maka akan kita peroleh massa atom relatif oksigen adalah 16,28. Untuk menghitung massa atom relatif suatu unsur menggunakan data kelimpahan isotop. Nah, jadi kelimpahan isotop itu adalah keberadaan suatu unsur di bumi ternyata terdapat dalam beberapa isotop dengan jumlah ataupun kelimpahan yang berbeda-beda. Jadi massa atom relatifnya atau AR dapat juga dihitung dengan data kelimpahan isotopnya. Nah, jadi nanti rumus yang digunakan massa atom relatif suatu unsur adalah berapa persen kelimpahan isotop yang pertama, nanti ditambah dengan yang seterusnya, tentu semuanya dibagi dengan 100. Nah, jadi angka-angka ini dalam bentuk persen. Oke, kita lihat contoh soalnya. Unsur Seng atau Zn di alam terdiri dari dua jenis isotop, yakni sebanyak 60%-nya adalah isotop Zn65 dan 40% adalah isotop Zn66. Maka dengan data yang sudah disediakan, tentukanlah massa rata-rata dari atom Seng. Bentuk soal seperti ini bisa kita jawab menggunakan rumusnya tadi. Nah, sehingga massa atom relatif Zn nanti adalah persen kelimpahan isotop yang pertama dikali massa atom relatifnya ditambah kelimpahan isotop yang kedua dikali massa atom relatifnya dibagi dengan 100. Kita tinggal masukkan angkanya, yakni 60 dikali 65 ditambah 40 dikali 66, semuanya kita bagi dengan 100, maka diperolehlah massa atom relatif Zn 65,4. Contoh yang kedua, nah misalkan nanti ada soal seperti ini, unsur gallium memiliki dua isotop, yakni gallium 69 dan gallium 71. Jika massa atom relatif Ga adalah 69,8, maka tentukanlah kelimpahan isotop Ga69. Berbeda dengan contoh soal yang pertama tadi, kalau yang pertama kita disuruh menghitung massa atom relatifnya, tetapi di contoh soal yang kedua ini
sudah diberikan massa atom relatif, kita diminta untuk menghitung persen kelimpahannya. Nah, tentu kalau digabung nanti kelimpahannya adalah 100%. Nah, jadi untuk menjawab soal seperti ini kita buat pemisalan. Nah, misalkan adalah besar kelimpahan isotop Ga69 adalah sebesar X%. Karena totalnya 100%, maka gallium yang 71 tentu kelimpahannya adalah 100 dikurang X%. Kita bisa masukkan ke rumus yang sudah ada tadi. Nah, sehingga untuk menghitung massa atom relatif Ga, berarti persen kelimpahannya dijumlahkan, lalu dibagi dengan 100. Nah, tadi massa atom relatifnya adalah 69,8. Nah, persen kelimpahan gallium yang 69 kita misalkan dengan X. Nah, ditambah 100 kurang X kali 71. Ini adalah kelimpahan untuk gallium 71 dibagi 100. Nah, kita peroleh angkanya sehingga nanti kita peroleh kelimpahan unsur Ga 69 itu adalah sebesar 60%. Nah, bisa ya dipahami dua model contoh soal yang berbeda ini sehingga nanti sobat-sobat semua bisa memahami. Kadangkala kita diminta menghitung massa atom relatifnya, kadang-kadang diminta menghitung persen kelimpahan dari suatu isotop. Setelah kita bisa menentukan massa atom relatif, selanjutnya kita akan menentukan massa molekul relatif. Suatu molekul, apakah molekul unsur maupun molekul senyawa, maka pasti terdiri lebih dari satu atom, baik dari atom yang sama maupun atom yang berbeda. Sehingga untuk menentukan massa molekul relatif dari suatu molekul, yang kita lakukan sebenarnya hanyalah menjumlahkan massa atom relatif dari semua atom-atom penyusunnya. Jadi kalau secara matematika, Mr itu adalah sigma dari AR, massa atom relatif seluruh atom-atom yang menyusun suatu senyawa. Sebelum kita menentukan Mr suatu senyawa, ada baiknya sobat-sobat sekalian saya ajari terlebih dahulu cara untuk menentukan jumlah atom dalam suatu zat. Kita lihat berikut ini. Bagaimana cara menghitung jumlah atom? Saya misalkan ada senyawa AXBY2CZ. AXBY2CZ. Dan kalau kita perhatikan, X di sini adalah indeks atau jumlah atom A, Y adalah indeks atau jumlah atom B, sedangkan C di sini adalah indeks atau jumlah atom C. Sehingga untuk menentukan jumlah atomnya, atom A adalah sebesar X, atom B adalah Y, atom C itu adalah 2 kali Z. Karena kalau kita lihat di rumus kimianya, sebelum penulisan atom C itu ada angka 2. Sehingga harus kita kalikan dengan indeksnya menjadi 2Z, maka totalnya adalah X tambah Y tambah 2Z. Kita langsung lihat contoh soalnya. Yang pertama misalkan seandainya ada H2SO4. Nah, ini rumus kimianya H2SO4. Maka jumlah atom H di sini adalah 2, S adalah 1, dan oksigen 4. Maka totalnya adalah 7 atom. Contoh yang kedua, diberikan Na2SO4 7H2O, maka jumlah atom Na ada 2, jumlah atom S1, jumlah atom oksigen itu adalah 4 ditambah 7, karena ada 7H2O di bagian belakang. Sedangkan jumlah atom hidrogen 2 dikali 7, maka totalnya adalah 28 atom. Berikutnya kita akan bahas contoh soal massa molekul relatif. Saya sudah persiapkan 4 contoh soal untuk sobat-sobat semua. Contoh yang pertama, tentukan massa molekul relatif dari asam cuka.
Rumus kimianya CH3COOH, atom relatif C adalah 12, hidrogen 1, oksigen 16. Untuk menjawabnya kita menggunakan rumus bahwa massa molekul relatif itu adalah hasil penjumlahan dari massa atom relatif seluruh atom penyusunnya. Kalau kita lihat atom yang menyusun cukai itu adalah 2 atom C, 4 atom hidrogen, dan 2 atom oksigen. Kita masukkan ke rumusnya, dan setelah kita masukkan nilai-nilai massa atom relatif atom penyusunnya, maka akan kita peroleh MR-nya sebesar 60. Contoh soal yang kedua, tentukan massa molekul relatif dari urea atau rumus kimianya CONH2 2 kali jika ARC 12, hidrogen 1, oksigen 16, dan nitrogen adalah 14. Kita lihat atom-atom yang menyusun dari urea itu adalah 1 atom karbon, 1 atom oksigen, 2 atom nitrogen, dan 4 atom hidrogen. Sehingga kalau kita masukkan nilai massa atom relatifnya, akan kita peroleh MR-nya sebesar 60. Contoh soal yang ketiga, tentukanlah massa molekul relatif dari senyawa MgSO4 5H2O, ARMG 24, S32, oksigen 16, hidrogen 1. Maka kita tentukan dulu atom-atom yang menyusunnya, yaitu Mg, S, atom oksigen. Totalnya jadi 9, hidrogen sebanyak 10. Kita masukkan nilai massa atom relatif atom penyusunnya dan akan kita peroleh MR-nya sebesar 210. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Contoh yang keempat, tentukan massa molekul relatif dari C6H12O6 jika AR karbon adalah 12, hidrogen 1, oksigen 16. Maka kita lihat atom yang menyusunnya, yaitu 6 atom C, 12 atom hidrogen, dan 6 atom oksigen. Kita masukkan nilai massa atom relatif atom-atom penyusunnya, maka akan kita peroleh 180. Itulah 4 contoh soal untuk sobat-sobat semua saya persiapkan. Mudah-mudahan bisa dipahami.